Shalom Mamang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem hari ini. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 128 ayat 1 dan 5 di tanda Depatata. Ayat harian pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 81 ayat 12 dan 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Amang Inang yang terkasih, setelah melalui perjalanan yang panjang, seseorang pernah mengenal istilah evaluasi dan rasanya perlu untuk melakukan itu. Dan dalam evaluasi bisa menimbulkan sebuah respon yang disebut dengan penyesalan. Dan penyesalan adalah akibat dari sesuatu yang buruk karena tidak mendengarkan atau mengindahkan nasihat yang telah didengarkan. Dalam masa pendewasaan, seringkali kita mengalami hal seperti itu. Kekeraskepalaan, kebandalan, membuat kita harus belajar keras atas pengalaman pahit yang telah terjadi. Disebut juga dengan learning from the hard way. Kalau kita saja patuh terhadap apa yang sudah kita dengar, kita diingatkan tentang perjalanan seseorang sebagaimana yang ditawarkan oleh pemazmur pada hari ini. Ternyata bangsa Israel, umat Allah, tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka tergiur dengan yang namanya kekuasaan, kekuatan yang mereka bisa lihat yang dilakukan oleh para dewa-dewa lain. Bahkan ada yang mengikuti jalan hidup menurut kebudayaan yang dianggapnya benar.
Dan tradisi juga dianggap suatu hal yang legal. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, namun firman Tuhan menegur kita kembali bahwa apapun yang kita dengar seharusnya menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Inilah konsekuensi yang tergolong dalam pilihan kita. Kita seharusnya bisa melihat konsekuensi yang harus kita tanggung akibat kesalahan yang kita lakukan. Kalau seseorang pernah berkata, lidah tak bertulang, seseorang boleh mengatakan apa saja. Seseorang boleh mengatakan benar atau tidak. Namun Tuhan tahu bagaimana yang dilakukan dan dijalankan oleh seseorang. Apakah dia mengikut Allah, atau dia mengikut dirinya, atau juga mengikut yang dianggap menguntungkan. Kalau hari ini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita tentang perjalanan untuk memilih. Saya mengundangmu, Amang, Inang, dan keluarga. Ingatlah bahwa Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak melenceng keluar jalur. Tidak membiarkan tujuan kita menjadi sebuah utama yang bahkan merusak orang lain. Tuhan menuntun kita pada ketaatan kepadanya demi kebaikan. Jangan membantah. Dengarkan, turuti bahwa Tuhan menginginkan sesuatu dari kita. Berbuatlah baik dan lakukan yang baik, bersyukur, berterima kasih. Jangan keraskan hatimu. Dan jangan juga menuduh dan bersungut-sungut, apalagi melawan. Namun lakukanlah yang Tuhan inginkan dengan hidup menurut keinginannya, dan Tuhan akan membukakan jalan padamu untuk menapaki tahun 2022 ini. Karena konsekuensi dari kebaikan, ketaatan, berbanding terbalik dengan konsekuensi ketidaktaatan dan kebandalan. Bersyukurlah bahwa engkau termasuk orang yang telah setia kepada Tuhan, dan bertahanlah untuk hal yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami diteguhkan kembali bahwa mengikut Tuhan perlu ketaatan. Dan ketaatan itulah yang membuat kami semakin kuat. Karena Tuhan menunjukkan jalan dalam kehidupan kami masing-masing. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Amin.